Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab bermedia sosial dalam pandangan Islam. Masyarakat dalam penggunaan media sosial akhir-akhir ini sangat memprihatinkan, terutama di kalangan remaja. Seyogyanya media sosial itu digunakan sebagai sarana interaksi dan sosialisasi agar silaturahmi tetap terjaga tanpa terhalang waktu dan tempat. Kini sering disalahgunakan oleh para pemiliknya. Misalnya saja media sosial itu digunakan untuk ajang pamer, ajang maksiat seperti mengekspos berita-berita bohong, fitnah, ujaran kebencian, dan lain sebagainya. Hal tersebut terjadi lantaran media sosial itu memberikan kemudahan dalam setiap aktivitas untuk mengakses sesuatu dengan cepat. Dengan banyak kemudahan yang ditawarkan oleh media sosial, justru banyak disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan yang seharusnya menjadi sarana ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, justru terkadang dikotori dengan perbuatan yang bersifat mungkar tanpa memperhatikan adab dan etika dalam pandangan Islam, sehingga bisa menyebabkan kita jauh dari Allah, bahkan justru mendapatkan murka dari Allah. Nah, manusia sebagai makhluk sosial bersosialisasi dengan orang lain sudah menjadi kebutuhan. Namun, kita sebagai seorang muslim hendaklah santun dalam bermedia sosial. Kita harus menjaga perasaan orang lain dan jangan terbawa emosi. Kita harus tahu mana yang pantas disampaikan dan mana yang tidak perlu disampaikan. Privasi dan pribadi orang lain itu harus kita hormati. Jangan malah dijadikan sebagai konsumsi publik. Islam sangat menekankan perhatian yang khusus terhadap etika penggunaan media sosial. Hal tersebut dibuktikan dengan diaturnya etika penggunaan media sosial dalam Al-Quran sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Lafaz sadidan itu terdiri dari huruf sin dan dal, yang mana menurut pakar bahasa Ibnu Al-Faris menunjuk pada makna meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya, tetapi juga bisa bermakna istiqomah dan konsisten. Lafaz ini juga menunjuk pada sasaran. Seseorang yang menyampaikan sesuatu atau ucapan yang benar dan mengenai tepat pada sasarannya disampaikan dengan lafaz sadidan. Jadi bisa dikatakan lafaz sadidan di ayat tersebut itu tidak sekedar bermakna benar sebagaimana terjemahnya, tetapi juga harus bermakna tepat pada sasarannya. Lafaz tersebut itu juga memberikan kesimpulan bahwa ketika seseorang menyampaikan suatu kritik terhadap orang lain, itu harus berupa kritik yang membangun atau informasi yang disampaikan harus informasi yang benar, baik, serta mendidik. Lantas bagaimana sih Islam itu menyikapi beretika di media sosial? Ilmu akhlak mengatur dimensi-dimensi kehidupan sehari-hari sebagaimana konsep etika. Dalam ranah praktis berteknologi, sebagai penyampai informasi, seseorang juga dituntut memiliki pengetahuan dan kemampuan etis sebagaimana yang telah diajarkan oleh Al-Quran. Hal tersebut tercermin dalam berbagai bentuk akhlakul karimah yang kontekstual dalam penggunaan media sosial. Di antaranya adalah yang pertama, menyampaikan informasi itu yang sesuai fakta, tidak merekayasa ataupun tidak dimanipulasi, sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat 30. Kemudian selanjutnya yang nomor 2, bersikap bijaksana, memberikan nasihat yang baik, serta argumentasi yang jelas, teks terstruktur dan baik pula. Hal tersebut lantaran karakter, pola pikir, kadar pemahaman seseorang dalam jejaring pertemanan di media sosial itu beragam jenisnya. Maka, informasi yang disampaikan harus mudah dibaca dan dicerna dengan tatanan bahasa yang baik dan tepat. Kemudian yang nomor 3, melakukan cek dan recheck terlebih dahulu agar tidak terjadi kebohongan, ghibah, fitnah, ataupun hal madharat lainnya terhadap orang lain.
Ketidakhatian dalam penyebutan atau memberi atribusi kepada pihak tertentu yang tersebar di ranah publik bisa berakibat pada pencemaran nama baik sebagaimana larangan dalam UU ITE. Kemudian yang nomor 4, tidak mengolok-olok orang lain, mencaci atau memfitnah yang akan menimbulkan rusaknya rasa percaya diri seseorang. Media sosial mempunyai karakteristik yang sangat bebas dan luas, yang mana memungkinkan seseorang itu melakukan tindakan negatif terhadap pihak lain sehingga memicu provokasi dan adu domba antar sesama. Dan yang terakhir adalah menghindari suudzon kepada orang lain. Dalam hal ini, sebagai penyampai informasi, terutama di media sosial, hendaknya harus punya prinsip yang kuat. Jangan asal melabelkan seseorang dengan apapun. Prasangka dan stereotip yang tidak berdasar akan membahayakan karena memicu timbulnya bullying dan pembunuhan karakter terhadap seseorang. Kemudian, menyaring segala informasi yang kita terima dan akan disebar, itu akan minimalisir timbulnya konflik di masyarakat. Media sosial juga bisa dijadikan sebagai sarana dakwah di tengah gusarnya khazanah ilmu dan informasi yang seimbang tentang Islam. Etika menunggung keberadaan agama, di mana etika itu sanggup membantu manusia dalam menggunakan akal pikiran untuk memecahkan masalah. Dipandang dari perspektif Islam, komunikasi Islam tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, merubah sikap dan perilaku komunikan. Lebih dari itu, komunikasi Islam itu menyampaikan kemaslahatan dan kemuliaan antar komunitor dan komunikan. Komunikasi juga berpengaruh terhadap kelanjutan hidup manusia. Komunikasi juga berpengaruh terhadap kualitas berhubungan dengan sesama. Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi yang berakhlak karimah dan beretika. Nah, sekarang dalam berkomunikasi di media sosial, apalagi dalam penggunaannya, harus selalu disesuaikan dengan tujuan dan fungsinya. Jika kita tidak menggunakannya untuk hal-hal yang berbau manfaat, jika kita menggunakannya untuk hal-hal yang berbau negatif dan tidak bermanfaat, maka akan menimbulkan madarat bagi kita dan dampaknya pun bisa dirasakan oleh orang lain. Kita sering mendengar ungkapan, mulutmu harimaumu, tetapi jika diterapkan dalam media sosial, adalah jarimu adalah harimaumu. Maka Islam itu telah memperingatkan dengan tegas bahwa segala yang kita perbuat pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadikanlah media sosial itu untuk menambah nikmat kepada Allah, bukan sebagai ajang maksiat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.